Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kamu masih ingin berakting? Kalian berdua jelas bersekongkol, dan ayahmu telah mengirimnya ke sini untuk melindungimu. Kecuali aku berada dalam kegelapan, dia di sini untuk bekerja sama denganmu, sehingga kamu bisa mendapatkan simpatiku kan? Tidak seperti itu. Deluoli berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kami tidak kenal sebelumnya. Mata Suyun berbinar marah. Kamu tidak kenal dia? Jika tidak mengenalnya, bagaimana kalian berdua bisa bekerja sama dengan chemistry seperti itu bahkan setelah dia memberimu pukulan yang menyakitkan kemarin? Deluoli tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, karena bahkan dia curiga bahwa Adipati Harimau Putih telah mengirim Huo Yuhao, apalagi Suyun. Huo Yuhao merasa sedikit terdiam saat dia berdiri di satu sisi. Bukankah kalian berdua harus mencari tempat lain untuk membicarakan hal ini? Kita berada di tengah-tengah latihan tentara. Apakah kalian berdua berusaha mempublikasikan diri dan memamerkan identitas kalian? Mata Suyun fokus. Bukankah itu benar? Semua prajurit di sekitar mereka dan bahkan para petugas semua memandangi mereka. Meskipun Suyun sengaja menurunkan suaranya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ekspresinya. Kalian berdua ikut aku, kata Suyun keras sebelum dia berbalik dan melompat kembali ke kudanya. Deluoli memelototi Huo Yuhao dan berkata, kamu telah menciptakan begitu banyak masalah bagiku. Huo Yuhao memasang tampang polos dan menjawab, kalau begitu, kamu juga membuat masalah. Kamu meningkatkan kekuatan jiwa 2 atau 3 peringkat sekaligus. Aku juga menginginkan sesuatu yang sebagus itu. Deluoli juga tidak bisa berkata-kata. Dia menarik Huo Yuhao dan berkata, cepat dan ikut aku supaya kita bisa menjelaskan diri kita sendiri. Kalau tidak, aku akan selesai. Dia menarik Huo Yuhao setelah Suyun saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengikutinya. Deluoli bertanya kepadanya, apakah kamu benar-benar dikirim oleh ayahku? Huo Yuhao memutar matanya dan menjawab, tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak menyukai ayahmu. Deluoli menatapnya dengan bingung dan bertanya, kamu tidak suka ayahku? Dia pahlawan nasional. Mulut Huo Yuhao berkedut tetapi dia tidak mengatakan apapun. Deluoli mulai khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Yun-Er telah salah paham denganku. Bagaimana aku bisa menjelaskan diriku sendiri? Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya. Maukah kamu mendengarkanku? Jika memberimu saran? Deluoli tertegun sejenak. Itu... Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, biarkan aku katakan. Tidak mungkin kamu bisa menjelaskan diri sendiri pada saat seperti ini. Dia akan berpikir bahwa kamu hanya mencoba untuk menutupi semuanya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dan dia sudah memutuskan bahwa kamu melakukan trik dengan melukai diri sendiri sehingga bisa mendapatkan simpati dan lebih dekat dengannya. Terlebih lagi, kamu tampak energik seperti hari ini. Kemiripan apa yang ada di sana dengan bagaimana kamu hampir dipukuli sampai mati tadi malam? Bukankah itu salahmu? Deluoli menjawab dengan marah. Jadi apa yang harus aku lakukan tepatnya? Huo Yuhao berkata, mengapa kamu bertanya kepada aku jika kamu tidak mau mendengarkanku? Kamu bisa memikirkan solusinya sendiri. Deluoli menarik wajahnya panjang dan bergumam, baiklah kakak, kamu harus berhenti marah kepadaku. Untuk apapun, cepat ajari aku akan mendengarkanmu, oke? Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar dengan halus ketika Deluoli memanggilnya kakak lagi pula. Deluoli adalah adik kandungnya saat itu. Huo Yuhao tidak punya masalah dengan dia. Huo Yuhao melembut ketika dia menghela nafas dan berkata, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir. Kamu harus... Huo Yuhao membisikkan sesuatu di telinga Deluoli. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Jangan mainkan aku. Aku bisa mati karena ini. Pipi Deluoli mulai kejang. Huo Yuhao berkata dengan jelas, terserahmu apakah kamu ingin percaya padaku. Apa yang aku katakan adalah apa yang harus kamu lakukan untuk berurusan dengan putri sombong itu. Deluoli
menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika aku berhasil, maka kamu akan menjadi kakak laki-lakiku." Hua Yuhao adalah orang yang menggertakkan giginya kali ini. Dia berpikir dalam hatinya, "Aku memang kakak laki-lakimu, bodoh." Mereka dengan cepat tiba di depan Suyun yang marah. Suyun meminta penjelasan tanpa basa-basi. Daeluoli menunjukkan puluhan luka di tubuhnya. Kekhawatiran muncul pada Suyun. Namun ketidakpercayaan masih muncul di Suyun, dan Daeluoli memilih untuk pergi kembali ke barisannya. Hua Yuhao berkata dengan jelas, "Kamu akan tahu apakah aku mata-mata atau bukan jika kamu tenang dan memikirkannya. Kamu telah mengubah pendapat dan sekarang berpikir aku telah dikirim oleh Adipati Rema Putih. Ini membuktikan bahwa kamu memahami dalam hati bahwa aku tidak mungkin menjadi mata-mata. Terus terang, aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak memiliki koneksi sama sekali dengan Adipati Rema Putih, dan aku bahkan membencinya. Adapun Loli, aku hanya berpikir bahwa ia memiliki jiwa bela diri dengan potensi dan bakat yang sangat besar, tetapi ia belum dapat melepaskannya. Jadi aku memutuskan untuk membantunya. Izinkan aku mengajukan pertanyaan padamu, Tuan Putri." "Apa?" Suyun bertanya dengan ragu. Hua Yuhao melanjutkan, "Ada kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa bela dirinya, dan kekuatan ini belum muncul setelah hampir 20 tahun. Apakah kamu berpikir itu mudah untuk menarik kekuatan ini? Aku sudah mengalahkannya selama lebih dari 1 bulan. Mengapa aku baru saja mengalahkan kekuatan itu darinya kemarin? Sudahkah kamu memikirkan hal itu? Baiklah, kamu bisa memikirkannya sendiri. Namun aku menyarankanmu untuk tidak mencoba untuk mengungkapkan identitasku. Kalau tidak, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku hanya memiliki satu tujuan, untuk bergabung dengan tentara, dan itu adalah untuk mempertahankan kekaisaranku. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan identitasku, dan kamu bisa menganggapku sebagai Master Roh yang berkultivasi secara mandiri." Hua Yuhao berbaik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya, dan dia tidak memberi Suyun kesempatan untuk berbicara. Penjelasan yang membingungkan hanya akan membuat Tuan Putri ini semakin marah. "Loli, maafkan aku. Aku salah. Aku salah karena menyalahkanmu." Suyun bergumam pelan. Dia ingin mengejarnya tetapi tidak bisa menghilangkan harga dirinya. Dia memiliki begitu banyak luka di tubuhnya. Betapa menyakitkan itu. Keduanya kembali ke barisannya. Semua tentara baru berbahagia. Mereka berdua telah memimpin tentara tim kecil satu untuk mengalahkan pengawal dari komandan batalion. Hati orang-orang ini terbakar dengan semangat, sementara Hua Yuhao dan Daeluoli segera menjadi seperti pahlawan bagi mereka. Persis ketika tentara baru berteriak penuh semangat dan melemparkan mereka ke atas dan ke bawah, suasana hati Hua Yuhao awalnya sangat tinggi ketika dia tiba-tiba merasa hatinya tegang tanpa alasan tertentu. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dunia telah menjadi hitam dan putih, dan rasa takut yang tak terukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa takut ini tidak datang dari seseorang atau makhluk hidup. Sebaliknya, itu dari seluruh wilayah ruang. Tampaknya ada beberapa kekuatan dari kegelapan yang menekan hatinya dan membuatnya gemetar karena ketakutan yang datang dari dalam jiwanya. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengubah wajahnya pucat dalam sekejap. Sesuatu telah terjadi dan sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Wang Yu'er mengorbankan dirinya, Hua Yuhao mengendalikan kekuatan takdir, dan rasa takut yang tiba-tiba ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Matanya tampaknya dipandu oleh gelombang misterius kekuatan takdir, dan dia menatap ke kejauhan saat dia masih dilemparkan ke atas dan ke bawah di udara. Tiba-tiba langit tampak bersinar jauh ke cakrawala. Tepat pada saat ini cahaya kilat yang tiba-tiba muncul sangatlah intens, dan meskipun sangat jauh, itu berhasil menarik perhatian semua orang. Bermain-main mereka berhenti dan semua orang bisa melihat cahaya pijar berkedip jauh di luar cakrawala. Secara bertahap mengembang keluar dengan cahayanya yang sangat kuat dan menyilaukan. Tidak ada yang berani terus menatap, hanya mata Hua Yuhao yang terpaku pada cahaya kilat itu dari awal sampai akhir. Ya, sesuatu telah terjadi. Bumi gemetar samar di saat berikutnya, dan suara ledakan yang menyerupai petir tumpul bergulir dan menyebabkan seluruh kamp tentara bergetar keras. Zhuang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Arah itu
Arah itu tampaknya menjadi tempat tentara lapangan barat laut ditempatkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Wo Yuhao dan Dai Luoli berubah hampir bersamaan. Dai Luoli memberi kekuatan pada kakinya dan hendak maju ke depan ketika Wo Yuhao menariknya kembali. Kemana kau akan pergi? Suara Dai Luoli sedikit bergetar. Aku ingin melihatnya. Itu, di situlah tentara barat laut ditempatkan. Ayahku ada di sana. Itu sepertinya... Wo Yuhao meraih bajunya dan menyeret Dai Luoli di depannya. Semuanya sudah terjadi. Apa yang dapat kamu lakukan sekarang? Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak diizinkan meninggalkan sisiku. Kita akan menunggu sampai memiliki informasi yang lebih akurat sebelum melakukan apapun. Tepat pada saat ini, suara siulan melengking dan menusuk telinga dapat terdengar berdering histeris dari seluruh legiun cadangan ke-6. Ini adalah fluid darurat. Perintah itu diturunkan dengan sangat cepat. Semua pasukan cadangan harus bersiap untuk berperang, dan itu termasuk anggota baru. Semua orang berkemas dan bersiap untuk bertempur setiap saat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.